Nah, kita lanjutkan lagi. Ini kalau dihitung, ini kan coret. 2. 2 kali 45 jadi 90 gram. Jadi masanya ini telarut adalah 90 gram. Ya, udah ketemu masanya 90 gram. Kita lihat, jabarkan C6H12O6 menjadi C2H5OH ditambah CO2. Ini kita setarakan, ini kan C-nya 6. Ini C-nya baru 2. Ini saya kali 2, jadi C-nya 4. Saya kalikan 2, C-nya 6. Cek yang lain. Hanya 6, kiri hanya 2, 6, 5 tambah 1, 6. Di sini hanya 6 ya. 6 kalikan depannya 2 berarti 12. Ya, 12 sebelah kanan 12 berarti ini 12. O-nya 6 kita cek, O-nya di sini 1 kalikan 2 adalah 2. Ini 2 kali 2 adalah 4, jadi 4 tambah 2 adalah 6. Jadi ini udah setara. Nah, di sini kan ini udah diketahui ini masanya. Masanya C6H12O6 ini adalah 90 gram. Kita cari molnya, massa dibagi mR-nya. 90 dibagi mR-nya 180 itu adalah molnya 0,5 mol. Ditanya volume STP pada gas. Gasnya yang gas itu kan CO2-nya saja. CO2 adalah gas. Berarti ini kita cari. Kita cari molnya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Berarti kalau ini 0,5 mol, berarti ini 2 kali 0,5. Ini dapatnya adalah 0, dapatnya 1. 1 mol. Ya, jadi volume STP sama dengan mol dikali 22,4. 1 kali 22,4. Jadi volume STP sama dengan 22,4 liter. Ya, silakan di screenshot dulu jawaban nomor 11. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh paling rendah. Ya, paling rendah. Jadi cari P paling kecil. Nah, rumusnya P itu kan rumusnya adalah P0 kali XP. P sama dengan P0. XP itu NP per NP plus NT. Jadi kita lihat di sini atasnya NP. P. Jadi P sebanding dengan N pelarut. Artinya apa? Kalau N pelarutnya kecil, maka tekanan jenuhnya larutan juga kecil. Tekanan larutan jenuh kecil. Nah, ini mintanya P-nya kecil, cari N pelarutnya kecil. Jadi cari pelarut, jumlah pelarutnya sedikit atau kecil. Coba cek. Pelarut itu yang mana? Yang pelarut itu yang bulat kosong. Pelarut itu yang bulat kosong. Berarti pilih yang paling sedikit. Yang bulat kosongnya paling sedikit yang mana? Ini bulat kosong yang O, ini ada 3. Ini ada 4. Ini ada 3, ini ada 4. Ini ada 2. Ini cuma 1. Ini ada 5. Jadi jawabannya L. Paling sedikit pelarutnya itu ya L. Jawabannya B. Screenshot dulu.
Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Suatu zat elektrolit kuat bermassa 18,8 gram dilarutkan dalam, jadi massa massa telarutnya adalah 18,8 gram. Dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jadi massa pelarutnya 200 gram. Kb-nya 0,52, larutan mendidih pada suhu 101,5, berarti delta TB-nya 101,5 kurangi 100. Jadi delta TB-nya adalah 1,5. Jika faktor Van Hoff-nya 3, I-nya 3, ya, dan derajat disosiasinya 1, alfanya 1, senyawa tersebut adalah, berarti senyawanya apa? Nah, ini kita cari rumusnya. Delta TB sama dengan, ya, M kali Kb kali faktor Van Hoff. Delta TB-nya 1,5. Ini massa telarut per mR kali 1000 per massa pelarut kali Kb kali I. 1,5, massa telarutnya 18,8 dibagi mR kali 1000, massa pelarutnya 200, ya, 200 kali Kb-nya 0,52 kali faktor Van Hoff-nya 3. Nah, ini mR sama ini ditukar posisi, ya. Ditukar posisinya. Terus ini saya coret ini 5. Jadi ini tukar posisi, jadi mR 18,8 dibagi 1,5 dikali 5 kali 0,52 kali 3. Ya. Ini coret dengan ini. Ya, ini 0,3. Ini coret dengan ini 10. Ya. MR-nya 18,8 kali 0,52 kali 10. MR-nya ini kalau kita hitung, coba bentar. 18,8 dikali 0, 18,8 dikali 0,52 dikali 10, dapatnya MR-nya 97,76, dibulatin MR-nya adalah 98. MR-nya sudah ketemu 98, cari jawaban A, B, C, D, E yang MR-nya 98. Pak sudah cari, kalian coba sendiri, kalian coba jawaban C, H2SO4. Coba kita cari MR-nya H2SO4, 2 kali H1, S-nya 32, O-nya 4, 4 kali 3, 4 kali O 16. Jadi MR-nya ini 2 tambah 3, 2 tambah 6, 4. Dapatnya MR-nya 98. Ini sama ini. Sama. Jadi jawabannya H2SO4. Udah, screenshot dulu jawaban nomor 16. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sinta membuat larutan oralit dengan masukkan 11,7 gram NaCl dan 68,4 gram gula dalam 2 liter air. Ya.
Jika diketahui KB-nya 0,52, larutan akan mendidih pada suhu. Ya, kita cari delta TB-nya. Berarti delta TB miliknya garam ditambah delta TB miliknya gula. Nah, di sini untuk garam atau NaCl itu adalah elektrolit. Ya, elektrolit ya. Berarti NaCl itu Na-nya 1, Cl-nya 1. Berarti N-nya 2. Faktor Van Hoff-nya adalah 2. Kalau tidak diketahui alfa atau derajat ionisasinya, nilai I, faktor Van Hoff itu sama dengan N, 2. Nah, ini kita hitung berarti massa telarut per mR kali 1000 per, kan rumusnya apa sih? Untuk garam ya, garam atau NaCl itu berarti molalitas kali Kb kali faktor Van Hoff ditambah delta Tb gula molalitas kali Kb aja. Molalitas itu massa telarut per ya mR kali Kb kali I. Sorry. Kali 1000 kali massa pelarut kali Kb kali I ditambah massa telarut per mR kali 1000 per massa pelarut kali Kb. Nah, di sini massa pelarutnya ini kan menggunakan volumenya 2 liter. 2 liter ya. Volume pelarutnya 2 liter. Berarti massa pelarutnya 2 kg. 2 kg itu 2000 gram. Dan di sini garam, massa telarutnya garam itu 11,7. 11,7 per mR-nya garam, berarti mR NaCl. mR NaCl kalau kalian cari dapatnya 58,8. 58,5 sorry. 58,5 kali 1000, massa pelarutnya 2000 kali Kb-nya, Kb-nya adalah 0,52, ini Kb, dikali faktor Van Hoff-nya adalah 2, ditambah massa telarutnya gula, gula itu ini ya 8,4, kita mR C12H22O 11. Ini kalau kalian cari MR-nya ini 342. Jadi kalau kalian cari dapatnya 342. Berarti ini per 342 ditambah 1000, massa pelarutnya 2000 kali Kb-nya 0,52. Ini coba dengan ini. Coba dengan ini. Ya. Ya. Ini kalau kalian hitung 11,7 dibagi ini kalikan 0,52 dibagi 2. Ya. Ini coba kalkulator dulu ya. 11,7 dibagi 58,5 dikali 0,52 dikali 2 dibagi 2 dapatnya ini 0,104. Coba cek dulu Bapak salah ngitung nggak? Ya, terus ditambah
68,4 dikali 0,52 dibagi 342 dibagi 2 0,052 0,156 derajat Celcius delta TB. Ditanya TB-nya, berarti titik didih air 100 derajat Celcius tambah 0,156. Jadi TB-nya ini 100,156 derajat Celcius. Jawabannya C, screenshot dulu. Kalau udah screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Udah ya. Ini soal terakhir ya. Ini larutan non-elektrolit. Ini elektrolit biner. Biner itu berarti N-nya 2, karena di sini tidak ada derajat ionisasi, derajat ionisasinya. Berarti I-nya ini juga 2. Jadi I-nya juga 2. Jika titik didih larutan non-elektrolit sama dengan titik didih larutan elektrolit biner, derajat disosiasi elektrolit biner tersebut adalah ditanyakan alfanya berapa. Berarti gini, delta TB elektrolit itu sama dengan delta TB yang non-elektrolit. Delta TB itu sama dengan M kali K B kali faktor Van Hoek untuk elektrolit. Ini M kali KB ya. Di sini KB-nya sama, boleh dicoret. Nah, M-nya untuk elektrolit itu 0,5. Untuk elektrolit ya, ini elektrolit. 0,5 kali faktor Van Hoek. M-nya untuk non-elektrolit nilainya 1. Jadi I sama dengan 1 dibagi 0,5. I-nya adalah 2. Nah, rumusnya I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, di sini, nah, ini I-nya ini ternyata karena ditanyakan derajat ionisasi, derajat disosiasi, berarti alfanya tidak tahu, berarti N-nya itu berbeda dengan I. Nah, N-nya tetap biner, itu N-nya 2. Berarti 1 plus 2 kurang 1 kali alfa sama dengan 2. Pindah ke kanan. Jadi ini 2 kurang 1, 1 kali alfa sama dengan 2 kurang 1. Alfa sama dengan 1. Jadi alat derajat disosiasinya adalah 1. Silahkan di screenshot dulu. Dan terbukti ya. Jadi screenshot ya. Jawaban terakhir. Udah? Udah semua? Udah di screenshot? Udah ya? Sampai di sini. Selamat malam. Terima kasih semuanya ya. Dilanjutkan besok MTK. Nanti saya cek lanjutan atau MTKW. Terima kasih semua. Selamat malam.